Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di hari ini tanggal 28 Agustus 2025, ada informasi penting yang mesti kita ketahui. Di antaranya adalah non-ASN ini yang harus bersiap untuk melakukan tahapan pendaftaran paruh waktu. Dan kita akan cek daftar nama all instansi yang ditolak pengusulan P3K paruh waktu dan juga termasuk mereka yang tidak mengusulkan. Pastikan simak video ini, semua non-ASN wajib mengetahui info ini. Yang menimpa lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lihat beberapa data yang dinyatakan jumlah non-ASN yang diusulkan paruh waktu di beberapa daerah, dan nanti kita akan lihat daftar instansi yang belum usul baik pusat maupun daerah yang sudah dirangkum pada tanggal 26 Agustus 2025 pasca penutupan perpanjangan pendaftaran P3K paruh waktu. Kita akan sampaikan beberapa informasi penting yang mesti diketahui rekan-rekan semua. Dimana sebagaimana kita ketahui untuk pengumuman alokasi kebutuhan bahwa setelah ditutupnya di tanggal 25 Agustus kemarin, maka semestinya PAN RB menetapkan mulai dari tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 4 September meskipun ada jeda waktu, namun setidaknya di tanggal 27 semalam ini sudah harus ada beberapa instansi yang sudah diumumkan alokasi kebutuhan P3K paruh waktunya. Mengapa demikian? Karena bagi nama-nama rekan-rekan yang nanti diumumkan oleh instansinya, maka nanti akan segera mengisi DRH pada hari ini 28 Agustus 2025. Nah, semakin molor penetapan kebutuhan oleh Menpan RB, kemudian molor juga waktu pengumuman alokasi kebutuhan yang masuk pada paruh waktu, maka semakin molor juga jadwal pengisian DRH ini, karena kita ketahui DRH ini hanya akan sampai pertengahan bulan September 2025. Nah, kami sudah berada di laman SSCSN, salah satu rekan yang nanti akan mengisi DRH karena beliau masuk pada kategori usulan P3K paruh waktu yang masuk pada data tampungan. Nah, di sini kita lihat memang belum ada tombol untuk pengisian DRH yang akan muncul pada bagian bawah ini ya. Ya, ini karena memang untuk kami di Provinsi Kepulauan Riau belum ada pengumuman alokasi siapa saja rekan-rekan yang masuk pada paruh waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, meskipun kami hanya mendapatkan data yang sangat singkat sekali, di sini kita bacakan beberapa daerah yang jumlah alokasi usulan paruh waktunya cukup banyak ya, sesuai dengan jumlahnya, mulai dari Aceh ada 18.000, Sumatera Utara 36, Sumatera Barat 19.000, Riau 14.000, Jambi 10.000, Sumatera Selatan 14.000, Bengkulu 7.000, Lampung berapa nih, dua tertutup ya, Bangka Belitung 4.000, Kepulauan Riau 5.500, Kepulauan Riau 5.500, DKI Jakarta 36.000, Jawa Tengah 128.000, DIY 17.000, Jawa Timur 124.000, Banten 42.000, Bali 9.000, NTB 9.000, NTT 7.000, kemudian Kalimantan Barat 9.000, Kalimantan Tengah 6.000, kemudian Kalimantan Selatan 8.000, Kalimantan Timur 10.000, Kalimantan Utara 1.900, Sulawesi Utara 5.000, Sulawesi Tengah 6.000, 24.000 di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 7.000, Gorontalo 6.000, Sulawesi Barat 6.000, Maluku 2.800, Maluku Utara 1.900, Papua 4.700, Papua Barat 1.824, Papua Selatan 615, Papua Tengah 953, Papua Pegunungan 1.161, dan Papua Barat Daya 708. Meskipun mungkin data ini belum mencakup semua, namun ini adalah gambaran usulan P3K paruh waktu. Nah, sedangkan daerah-daerah yang dinyatakan belum mengusulkan ataupun belum final ya, di sini disebutkan ini adalah data per 26 hasil rekapan terakhir ya. Nah, di antara daerah ataupun instansi yang tidak mengusulkan atau belum ya, di sini dinyatakan belum, yaitu Kementerian Pertahanan, Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya, ini ya. Kemudian untuk instansi daerah, Provinsi Jawa Tengah ada yang belum diusulkan, dan di sini diusulkan 13.000 namun ditolak ya. Ini data ditolak, artinya ini belum final karena masih ada data yang memang belum sempurna. Muna, kemudian Kalimantan Selatan, Bangkalan, Dompu, Nias Selatan, Pangkajene, Kepulauan
kemudian Mamasa, Konawe Utara, Lampung Tengah, Lombok Tengah, Banggai, Aceh Selatan, Tegal, Goa, Sidoarjo, Merangin, Luwu, Sambas ya. Nah, ini data-data yang masih bermasalah ataupun belum final ya usulnya sampai dengan 26. Luwu Utara, Sulawesi Tenggara, Kota Mataram, Gorontalo, Maluku Tengah, Wakatobi, Buton Utara, Bungo, Pasaman Barat, Bau-Bau, Lombok Utara, Magelang, Buton Selatan, Baru, Serem bagian Barat, Tebo, Pekalongan, Semarang, Pasangkayu, Buton, Banggai Kepulauan, Sebulus Salam, Kupang. Kemudian juga lagi di Pulau Morotai, Manggarai Barat, Bolang Mangondau, Palu, Gorontalo Utara, Parepare, Solor Langon, Hulu Sungai Tengah, Asmat, Benar Maria, Tidore Kepulauan, Sabang, Sumba Timur, Sukamara, Maluku Utara, Biak Nonfor, Kaimana, Kepulauan Aru, Sarmi, Poso, Bolang Mangondau Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini daerah-daerah, masih ada, yaitu kemudian Kota Mabagu, Aceh Singkil, Sulawesi Utara, Saluma, Kepulauan Siau, Toladung, Yalimo, Kapuas Hulu, Tolikara, Mimika, dan Yakuhimo. Nah, ini ada daerah-daerah yang jika rekan-rekan berada di sini maka cukup berkecil hati untuk tidak dapat ya sementara ini mengisi DRH mulai tanggal 28 Agustus 2025. Nah, kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh hasil rakor ya, bukan rakor RDP bersama Komisi 2, inilah Bapak Ibu jumlah yang dinyatakan masih ditolak dalam arti kata memang tidak memenuhi ketentuan. Ada juga yang memang tidak diusulkan karena anggaran. Meskipun sebenarnya nanti kita baca bahwa rekan-rekan R2, R3 tidak masuk dalam kategori 6.495 ini. Nah ya, kita lihat. Nah, di sini disebutkan R2, R3 tenang saja. Nah, ini adalah data yang kemarin dipaparkan oleh Bapak Zudan, di mana total potensi paruh waktu itu ada 1,3, yang diusulkan 78%, yang belum diusulkan 17%, yang tidak diusulkan, bahkan yang tidak diusulkan yang karena memang dinyatakan meninggal dunia, tidak aktif bekerja, tidak ada kebutuhan, kemudian tidak tersedia anggaran. Nah, ini tidak tersedia anggaran hanya R4, R5 ya. Sedangkan yang R3, R4, R2, R3 ini tetap wajib diusulkan. Kita lihat di sini. Sebanyak 66.000 honorer ditolak P3K paruh waktu. Mereka terdiri dari R1, R2, R3, R4, R5 mendaftar CPNS, APS, dan TMS. Jadi yang R2, R3 ini yang tidak masuk karena mereka adalah mendaftar CPNS, APS, dan TMS ya. Ini mengundurkan diri ya. Fakta diungkapkan BKN pada RDP Komisi 2 kemarin itu sontak membuat honorer menjadi tambah cemas ya. Mereka khawatir masuk dalam daftar yang ditolak itu. Juru bicara Aliansi R2, R3 Bari Permana mengatakan rasa cemas khawatir itu semakin memuncak ketika Kepala BKN mengungkapkan ditolaknya adalah 66.000. Ini cukup banyak ya, kalau kita perhitungkan ada di situ rekan-rekan, maka sangat was-was ya. Pertama, tidak bekerja, nah, ini alasannya tidak tersedia anggaran, ketiga tidak ada kebutuhan, dan keempat meninggal dunia. Nah, setelah Komisi 2 menggelar RDP dengan BKN itu, banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan honorer. Ada yang meminta link untuk mengecek usulan hingga meminta kontak WA pegawai BKN karena khawatir usulan ditolak. Sampai demikian rupa ya, untuk jangan sampai ya kita tidak diusulkan. Merespon hal itu, Aliansi R2 R3 Indonesia mengimbau kepada honorer tetap tenang karena usulan P3K paruh waktu ini masing-masing instansi masih sedang berproses. Nah, kalau mendengar dari apa yang disampaikan Kepala BKN kemarin, bagi rekan-rekan yang tidak diusulkan daerah itu masih akan ditagih ya pada acara Zoom yang dilakukan BKN setiap minggu. Dan itu tadi adalah data yang kita bacakan adalah Zoom yang kemarin di tanggal 26 Agustus 2025. Nah, selain itu kata Bahari dari paparan Prof Zudan, honor R2 R3 ditolak tersebut hanyalah karena alasan meninggal dan tidak aktif. Nah, jadi untuk R2 R3 ini tidak perlu khawatir, dia tetap diusulkan semua. Yang tidak diusulkan itu hanya karena tidak aktif bekerja dan meninggal dunia. Berdasarkan data BKN per 22, ini yang 22 ya, yaitu R2 ditolak itu sebanyak 1.000, sedangkan R3-nya ada 13.000. Jadi banyak sekali rekan-rekan ini yang dinyatakan ditolak ini karena tidak aktif dan meninggal. Apa ya segini datanya. Nah, kemudian kita sambung sedikit ya Bapak Ibu. Dengan demikian Bahari meminta R2 R3 tidak perlu cemas karena sesuai amanat rekan-rekan R2 R3 ini wajib diusulkan untuk P3K paruh waktu. Nah, menurut Bahari meskipun di instansi tersebut tidak ada kebutuhan organisasi atau tidak tersedia anggaran, honor R2 R3 wajib diusulkan karena sudah menjadi amanat regulasi.
Dari 4 alasan itu hanya ada 2 alasan yang menyebabkan R2 dan R3 ditolak, yaitu meninggal dunia dan tidak aktif. Nah, jadi dapat bergembiralah rekan-rekan semua untuk R2 R3. Mudah-mudahan saja ini tetap akan terrealisasi sampai dengan di batas pengisian DRH yang memang tentunya ini bertahap ya Bapak Ibu, tidak harus hari ini juga nanti Bapak Ibu login, namun nanti secara bertahap, tapi pastikan jadwal ini dipegang supaya rekan-rekan semua dapat selalu memantau halaman SSSN, dan yang paling penting adalah rekan-rekan memantau untuk penetapan kebutuhan, pengumuman alokasi kebutuhan yang akan diumumkan oleh instansi melalui web BKD maupun media sosial lainnya. Demikian informasi yang penting kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.